Halo semua, selamat datang kembali di video saya ini. Pada kesempatan ini, saya akan kembali lagi mencoba untuk menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah movie animasi, yaitu Superman, dengan judul Superman Man of Tomorrow. Movie ini diproduksi oleh Warner Bros. Animation dan DC Entertainment, yang ditayangkan pada tahun 2020 yang lalu. Dan sebagai pengantar cerita, movie ini akan berfokus pada kisah awal mula perjalanan dari seorang pemuda yang bernama Clark Kent, di mana ia memiliki kekuatan yang jauh di atas manusia normal, dan ia mendedikasikannya untuk menjadi sosok pelindung bumi, yaitu dengan nama Superman. Atau secara singkat, movie ini merupakan sebuah movie reboot dari kisah Superman. Namun sebelum itu, akan saya ingatkan kembali jika video ini merupakan sebuah spoiler konten bagi kalian yang belum pernah menontonnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentarnya agar saya bisa lebih baik dalam membuat video selanjutnya. Oke, kalau begitu mari kita mulai saja alur ceritanya. Dikisahkan pada suatu daerah pertanian, yaitu Smallville, di mana di sini kita bisa melihat sosok kecil dari Clark Kent bersama dengan keluarganya. Saat itu, mereka sedang mengalami kecemasan terhadap Clark Kent yang sudah mulai menunjukkan kelebihannya dibandingkan dengan manusia biasa. Dan Clark Kent yang mengetahui hal tersebut, ternyata ia sudah berhari-hari sedang memecahkan sebuah benda yang terbawa bersamanya saat dahulu ia dikirimkan ke bumi. Lalu cerita maju beberapa tahun ke depan, tepatnya saat Clark Kent sudah tampak dewasa dan saat itu ia sudah berada di kota metropolis, di mana Clark Kent sedang bersiap-siap untuk bekerja sebagai pemagang jurnalis di sebuah perusahaan Daily Planet. Namun tanpa ia sadari, ternyata ia sedang diperhatikan oleh seseorang yang misterius. Lalu adegan beralih menuju di Star Labs, di mana Clark Kent saat itu sedang melakukan liputan acara peluncuran roket, yang mana acara tersebut dikepalai oleh seseorang yang bernama Lex Luthor. Kemudian muncullah seorang wanita yang menunjukkan sebuah rekaman skandal dari Lex Luthor. Dan ya, wanita tersebut adalah Lois Lane. Kemudian, Clark Kent yang di sana juga sempat berbicara dengan seorang penjaga kebersihan yang bernama Rudy Jones. Dan seseorang yang sebelumnya memperhatikannya, ia juga sempat berada di sana. Lalu singkat cerita, peluncuran roket pun dijalankan. Namun, roket itu justru meledak dan mengarah menuju daerah perkotaan. Lalu muncullah seseorang yang tiba-tiba menahan roket tersebut dan membawanya menuju ke luar angkasa. Di sini kita bisa mengetahui jika orang tersebut adalah Clark Kent yang sedang menyamar. Lalu tanpa ia sadari, ternyata ia sudah berada di orbit bumi. Dan saat ia mengarahkan dirinya kepada matahari, ia mulai merasakan sebuah energi yang mengalir ke dalam tubuhnya. Setelah insiden tersebut, Lex Luthor akhirnya ditangkap dan dipenjara selama 15 tahun lamanya. Kembali ke kantor Daily Planet, di sana Clark Kent bertemu dengan Lois Lane yang ternyata ia bekerja di sana. Di sini kita juga bisa melihat dari nama yang diajukan oleh Lois Lane kepada sosok yang menahan roket sebelumnya dengan nama Superman. Dan kita juga bisa melihat sebuah foto Batman yang bisa kita simpulkan jika saat itu Batman sudah menjalankan aksinya terlebih dahulu sebelum Superman. Kemudian muncullah suatu berita yang mengatakan jika ada sebuah benda yang tak dikenal dari luar angkasa yang sedang menuju bumi. Dan Clark Kent yang mengetahui hal tersebut, ia pun langsung mengadangnya. Dan tak disangka jika benda tersebut
merupakan sosok alien yang bernama Lobo, di mana ia menuju ke bumi dengan mengendarai kendaraannya. Why are you here, Kryptonian? Lalu saat itu juga Lobo mengatakan jika kedatangannya adalah untuk mengincar Clark Kent yang merupakan seorang Kryptonian terakhir dari rasnya. Sehingga bisa disimpulkan jika Lobo sudah mengetahui siapa sosok Clark Kent ini, dan Clark sendiri masih belum mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Dan tanpa basa-basi lagi, terjadilah pertarungan di antara mereka. Pada pertarungan mereka ini, beberapa tampaknya merusak bangunan, dan termasuk diantaranya yaitu bangunan di Star Labs. Lalu, selama pertarungan tersebut, Lobo mengaktifkan sebuah bom yang mengeluarkan sebuah parasit yang mana saat itu menyerap seorang pekerja yang terjebak di sana. Dan orang tersebut adalah Rudy Jones. Singkat cerita, Clark Kent akhirnya terpojok dan diajar habis-habisan oleh Lobo yang menggunakan cincin Kryptonite, yaitu sebuah bahan dari planet Krypton yang menyebabkan Clark Kent menjadi lemah. Lalu tiba-tiba muncullah sosok alien lagi yang menolong Clark Kent sesaat sebelum ia dihabisi oleh Lobo, di mana ia memiliki penampilan yang berwarna hijau dan diketahui jika ia merupakan alien dari ras Martian. Saat pertarungan tersebut, Clark Kent langsung menuju ke orbit bumi untuk memulihkan energinya, dan setelah ia pulih, ia lalu mengejar Lobo dan mengalahkannya. Kemudian Lobo akhirnya dipenjara di Star Labs. Kemudian diceritakan setelah peristiwa tersebut, Rudy Jones yang sebelumnya ia tertimpa reruntuhan di gedung Star Labs, ia sedang diotopsi di suatu rumah sakit. Namun ternyata parasit yang sebelumnya mengenainya telah mengubah sosoknya dan ia berhasil kabur dari sana serta menghabisi para petugas medis di ruangan tersebut dengan cara menyerap energi kehidupannya. Di sisi lain, Clark Kent yang sedang bersama keluarganya, ia sempat dihadang oleh sosok misterius yang sebelumnya ia selalu memperhatikan Clark Kent dimanapun ia berada. Dan ternyata sosok tersebut adalah alien Martian yang sebelumnya telah menolong Clark Kent. Lalu ia juga memperkenalkan dirinya dengan nama Jones atau Martian Manhunter, yaitu makhluk yang menempati planet Mars, dan ia merupakan satu-satunya yang tersisa dari rasnya. Di sini ia juga menjelaskan akan maksud kedatangannya, yaitu untuk bisa saling bekerja sama dengan Clark Kent, dan juga sempat menjelaskan akan identitas asli Clark Kent yang merupakan makhluk Kryptonian dengan nama aslinya yaitu Kal-El. You are an optimist, Kal-El. Di keesokan harinya, Martha Kent memberikan sebuah kostum kepada Clark untuk bisa dipakainya saat beraksi nanti. Dan disinilah awal mula Clark Kent akan mengenakan kostum ikoniknya sebagai Superman. Lalu di sisi lain, diceritakan Lois Lane sedang mewawancarai Lobo akan maksud kedatangannya ke bumi. Namun di sini terjadilah insiden di mana Rudy Jones datang menemui Lobo untuk meminta pertanggungjawabannya yang telah merubah dirinya menjadi sosok alien. Saat itu, Rudy Jones juga menyerap daya listrik yang menahan Lobo, yang akhirnya membuat ia berevolusi menjadi lebih kuat dan tampak menjadi lebih seperti makhluk alien. Dan tak sampai di situ, ia juga menyerap daya mobil serta kereta listrik untuk memuaskan dirinya. Namun aksinya tersebut dihentikan oleh Superman dan Martian Manhunter. Di mana saat pertarungan tersebut, Rudy Jones yang sepenuhnya sudah menjadi makhluk parasit, ia bisa menyerap heat vision serta kekuatan dari Superman. Dan tak hanya itu, ia juga bisa mengetahui seluruh pengetahuan yang dimiliki oleh orang yang diserapnya, termasuk juga Superman. Or is it Kal-El? Kemudian Superman kembali ditolong oleh Martian Manhunter untuk menghentikan makhluk tersebut dalam menyerap daya hidup dari Superman. Tapi sangat disayangkan karena Martian Manhunter malah terpojok dan dihabisi oleh makhluk tersebut.
dengan heat vision yang berhasil ia ambil dari Superman. Beberapa hari setelahnya, ternyata pertarungan tersebut malah memberikan dampak kepada Clark Kent yang menjadikannya tampak lebih lemah dibandingkan dengan kondisi normalnya, di mana ia di situ dapat terluka dan berdarah seperti layaknya manusia normal. Lalu datanglah Lois Lane ke dalam apartemen Clark Kent dan di sana ia memberikan saran untuk meminta bantuan kepada seseorang yang lebih pintar, yang mana sosok tersebut adalah Lex Luthor. Open yourself up and ask someone smarter than you for help. Kemudian terjadilah pertemuan antara Superman dengan Lex Luthor untuk bisa menolongnya menuju ke orbit bumi sehingga Superman dapat mengembalikan energinya yang telah terkuras saat pertarungan sebelumnya. I need to get into space. Fast. It's good to be home. Dan tak diduga, Lobo juga ada di sana yang mengatakan jika saat itu ia sedang bekerja sama dengan Lex Luthor. Lobo is now my asset. Kemudian setelah disusun sebuah rencana untuk menjebak makhluk tersebut di sebuah pembangkit listrik, di sini kita juga bisa melihat Superman dan Lobo yang akhirnya dapat bekerja sama. Dan ternyata benar, makhluk itu pun datang dengan penampilannya yang tampak sudah lebih besar dan lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun, dengan segenap kekuatan mereka dan dengan cincin kryptonite yang diharapkan dapat melukai makhluk tersebut, pada akhirnya tidak bisa melukainya. Dan Lobo akhirnya harus meledakkan dirinya sendiri dan tewas di sini. Lalu Superman yang seorang diri pun akhirnya menghadapi makhluk tersebut, namun lagi-lagi ia malah kembali diserap oleh makhluk tersebut. Dan akhirnya sosok sebenarnya dari Lex Luthor pun terkuak di sini, di mana saat ia telah mengambil cincin berisi batu kryptonite milik Lobo, dan dengan senjatanya ia malah menembakkannya kepada Superman. Dan sebelum tembakan yang kedua kalinya, ia dihentikan oleh Martian Manhunter yang ternyata ia masih hidup, dan kematiannya yang lalu merupakan sebuah bentuk ilusinya. Kemudian Lex Luthor yang sempat kabur pun dikejar oleh Martian, dan untuk Superman, ia akan berhadapan sekali lagi dengan makhluk alien tersebut. Namun kali ini ia tidak akan menghadapinya dengan kekuatannya, tapi dengan menggunakan kata-katanya untuk menyadarkan Rudy Jones yang ada pada tubuh makhluk alien tersebut. Rudy Jones! I know you're still in there, Rudy. Kemudian dampak dari pertarungan tersebut menyebabkan reaktor pada pembangkit listrik tersebut akan meledak, yang mana tampaknya akan membahayakan bagi orang-orang di sekitar sana. Lalu di saat-saat terakhir, ternyata jiwa Rudy Jones pada makhluk tersebut pun tersadar. Dan tak disangka, ia malah memutuskan untuk menyerap ledakan energi pada reaktor tersebut, yang akhirnya malah menjadikannya tewas saat itu juga. Terakhir, cerita ini ditutup dengan berkumpulnya Superman, Martian Manhunter, dan Lobo, yang ternyata ia masih hidup, dan terkuaklah jika Lobo memiliki keabadian pada dirinya. Serta saat sebelum kepergian Lobo, ia juga sempat mengatakan jika makhluk Martian masih ada di luar sana. Bahkan ia juga melihat 1 atau 2 makhluk Kryptonian. Might even be a Kryptonian or two. So, smell you later! Dan akhirnya movie pun selesai. Selanjutnya, kita masuk ke bahas-bahas singkat untuk movie ini. Secara keseluruhan, movie ini merupakan bentuk reboot dari kisah Superman yang menceritakan tahun-tahun awal perjalanan dari Clark Kent saat ia menjadi sosok Superman. Di mana pada movie ini memiliki penyuguhan cerita yang ringan dan tidak terlalu berat untuk dinikmati oleh segala usia. Serta movie ini memiliki penggambaran yang baik dan sangat memanjakan mata. Namun, beberapa poin yang masih mengganjal bagi saya adalah penampilan dari Lois Lane yang di sini tampak lebih tomboy,
yang mana menurut saya agak berbeda dengan penampilan sosok Lois Lane pada referensi lainnya. Namun tentu hal tersebut tidak menjadi masalah atau hal yang terlalu mengganggu bagi jalannya cerita ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pembahasan alur cerita movie kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menontonnya sampai habis, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.